Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Julina sebagai Ketua LSK Penerbangan Indonesia. Terima kasih juga kepada Bunda Yolanda sebagai Master Penguji di LSK Penerbangan Indonesia. Perkenalkan, saya Norma Andriani Nafis, SHMH, panggilannya Angki. Saya adalah instruktur penerbangan bidang awak kabin. Saya adalah mantan pramugari udara di PT Garuda Indonesia. Saya bergabung di PT Garuda Indonesia pada tahun 1987, angkatan 186. Sekarang ini saya adalah instruktur penerbangan bidang awak kabin, dan saya juga adalah seorang penasehat hukum atau advokat. Perkara-perkara yang saya tangani adalah perkara-perkara litigasi atau pidana perdata, legal consultant, dan saya juga adalah mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Materi pelatihan yang saya berikan pada kelas awak kabin adalah social grace, grooming, communication, announcement, passengers handling, dan flight safety. Ini adalah kegiatan belajar mengajar di APTC Cibubur pada kelas awak kabin. Kegiatan belajar mengajar di APTC Cibubur. APTC adalah Aviation Professional Training Center, adalah pelatihan awak kabin dan tata operasi darat yang berdiri pada tahun 2016. Lokasinya di Jalan Jambore Cibubur. APTC ini adalah di bawah Duta Dirgantara Group yang berlokasi kantor pusatnya atau pelatihannya ada di Bandung di Jalan Antapani. Kelas awak kabin, materi yang diberikan adalah bahasa Inggris, service excellence, rules and regulation, announcement, communication, aviation knowledge, social grace, grooming, flight safety, documentation, dan table manners. Kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. 1. Kurangnya alat peraga atau alat peraganya tidak tersedia. Mungkin karena harganya mahal dan sulit didapat, terutama untuk pelajaran flight safety seperti fire extinguisher, portable oxygen bottle, protective breathing equipment, dan lain-lain. Jadi saya memberikan gambar melalui slide dan video untuk menambah pengetahuan siswa-siswi saya, dan juga bagaimana untuk mencek barang-barang tersebut, bagaimana mengoperasikannya, dan lain-lain. 2. Kurangnya alat peraga atau tidak lengkap untuk pelajaran cabin practice seperti troli, cutlery set, food and beverage, dan lain-lain. 3. Tidak adanya laboratorium bahasa. Inilah kendala yang paling penting karena penguasaan bahasa yang kurang dari siswa-siswi, tidak terbiasanya mereka menggunakan bahasa Inggris, pemahaman dalam istilah-istilah penerbangan, dan lain-lain. Jadi hal inilah yang menjadi kendala untuk peserta didik karena tidak bisa praktek langsung dengan alat-alat atau equipment yang dimaksud, yang menyebabkan kurangnya pemahaman pada materi pelajaran tersebut. Input untuk pelatihan awak kabin. Inputnya dalam proses belajar mengajar, fasilitasnya harus lebih memadai. Dalam hal ini adalah untuk alat-alat peraga seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga mereka juga bisa untuk lebih mengenal, lebih paham, lebih tahu mengenai
barang-barang atau equipment yang dimaksud, terutama untuk pelajaran flight safety, untuk pelajaran cabin practice yang memang harus kita praktek dengan alat-alat peraga tersebut. Lalu capaian pembelajaran sesuai KKNI jenjang 3. Menjalin kerjasama dengan industri penerbangan dan lulusan berkualitas yang dinyatakan lulus uji kompetensi. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Apa sih tujuan penyusunan SKL ini? Tujuan penyusunan SKL adalah sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi lulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan, sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memuktakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Maka SKL Diklat disusun berbasis KKNI, yaitu Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri atau DUDI. Kursus dan pelatihan awak kabin jenjang 3 KKNI. Tujuan umumnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab dalam melayani penumpang dan menjaga keamanan serta keselamatan penerbangan berstandar internasional. Jadi lulusan yang sudah memiliki pengetahuan yang cakap dalam dunia penerbangan dan mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya sebagai awak kabin dan tahu haknya sebagai awak kabin, dan juga memberikan kenyamanan kepada penumpang mulai dari penumpang naik ke pesawat sampai turun di tempat tujuan. Tujuan khususnya adalah menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan standar prosedur dari maskapai penerbangan dan tidak menyimpang dari peraturan DKPPU atau Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Jadi lulusan yang sudah kompeten, yang sudah menguasai ilmunya, keterampilannya, dan mempunyai tanggung jawab sesuai SOP dari maskapai penerbangan. Capaian pembelajaran awak kabin pesawat udara sesuai KKNI jenjang 3. Kemampuan di bidang kerja. Apa sih kemampuan di bidang kerja? Maksudnya adalah mampu melakukan serangkaian tugas dalam melayani penumpang pesawat udara, mulai dari penumpang masuk atau boarding sampai dengan penumpang keluar atau sampai di tempat tujuan, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan CASR atau Civil Aviation Safety Regulation, yang meliputi 1. Melayani keselamatan penumpang. Contohnya pre-flight, yaitu memeriksa alat keselamatan penerbangan. Ini nomor 1 dilakukan setelah kita naik ke dalam pesawat. Perlengkapan kabin pesawat dan peralatan pelayanan.
lalu mempersiapkan penumpang untuk memulai penerbangan, dan mempersiapkan penumpang untuk memulai pendaratan, dan mempersiapkan penumpang setelah pesawat tiba di tempat tujuan atau post flight. Jadi ini mulai dari pre-flight, in-flight, sampai post-flight. 2. Melayani kebutuhan kenyamanan penumpang dalam pesawat atau in-flight. Apa contohnya? Melayani kebutuhan makanan dan minuman penumpang. Yang kedua, melayani kebutuhan hiburan sesuai ketersediaan sarana di pesawat. Dan yang ketiga, mengatasi situasi darurat pada penerbangan, di mana kita harus siap mengatasi situasi darurat di setiap penerbangan kita dalam keadaan apapun. Pengetahuan yang dikuasai. Menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan serangkaian tugas dalam melayani penumpang pesawat udara, mulai dari penumpang masuk sampai dengan penumpang keluar atau tiba di tempat tujuan, sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan CASR. Apa saja peraturan dan pengetahuan yang harus kita ketahui? Peraturan penerbangan terkait dengan standar pelayanan atau keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penerbangan. Lalu pengetahuan mengenai first aid, yaitu tentang pertolongan pertama pada gangguan kesehatan. Pengetahuan tentang dangerous goods atau tentang barang berbahaya. Pengetahuan tentang aviation security atau pengetahuan tentang keamanan penerbangan. Pengetahuan tentang flight safety atau pengetahuan tentang keselamatan penerbangan. Pengetahuan tentang passenger handling atau pengetahuan tentang penanganan penumpang. Pengetahuan CRM yaitu Crew Resource Management. Lalu yang ke-8, aircraft knowledge atau pengetahuan tentang tipe dan jenis pesawat. Selanjutnya pengetahuan grooming atau poise dan grace adalah pengetahuan mengenai tata rias, tata busana, dan etiket. 10. Pengetahuan table manners atau pengetahuan tentang tata cara jamuan makan, tata cara servis makan secara internasional. Selanjutnya pengetahuan announcement, yaitu memberikan pengumuman kepada penumpang dalam keadaan normal dan darurat. Selanjutnya English Aviation, yaitu pengetahuan tentang penggunaan bahasa Inggris dalam tugas dan tanggung jawab sebagai awak kabin. Lalu cabin practice, yaitu tentang jenis pelayanan dalam sebuah penerbangan. Lalu emergency equipment, yaitu pengetahuan tentang berbagai alat keselamatan dan cara penggunaannya dalam keadaan darurat. Aviation knowledge, yaitu pengetahuan tentang dunia penerbangan. Dan pengetahuan materi penunjang lainnya yang pastinya memberikan nilai tambah pada profesi awak kabin, yaitu food and beverage, documentation, customer service, dan tourism. Hak dan tanggung jawab. Nah, hak dan tanggung jawab adalah yang satu, mampu bekerja sama dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku. Kemampuan untuk bahasa Inggris sudah pasti ya, karena kita kan manualnya bahasa Inggris, dan kita berkomunikasi, bertemu dengan penumpang kita yang banyak orang-orang asing. Jadi memang kita diharuskan untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Lalu bertanggung jawab pada tugas pelayanan penumpang pesawat udara, mulai dari penumpang masuk atau boarding sampai penumpang keluar dari pesawat tiba di tempat tujuan.
dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain dengan melakukan menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Itu sudah pasti, itu adalah tugas kita sebagai awak kabin, dan memberikan pelayanan prima sesuai standar layanan perusahaan. Lalu kewirausahaan, mengetahui pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang kewirausahaan, meliputi tata cara jamuan makan dan tata cara servis makan secara internasional atau table manners. Tata cara kemampuan berkomunikasi di hadapan publik, dan tata cara mengenai tata rias, tata busana, etiket, atau grooming voice and grace. Jadi dengan kita mengetahui mengenai kewirausahaan ini, mendapatkan nilai tambah, kita bisa untuk mempraktekkan seperti tata rias, lalu kemampuan berkomunikasi di hadapan publik, bisa menjadi MC, dan lain sebagainya. Lalu rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini adalah panduan atau pedoman untuk penguji dalam melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu kinerja peserta uji kompetensi. Acuan penilaiannya adalah TATO. T. Terbuka. Prosedur penilaiannya, kriteria perskoran, dan kriteria lulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait, jadi terbuka. Adil, yaitu diterapkan oleh semua peserta, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. T. Terukur. Penentuan skor sesuai aturan atau kriteria yang jelas. O. Objektif atau spesifik, jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif penguji sehingga multitafsir. Nah, bagaimana kita cara menentukan skornya? Skor ditentukan dengan dua cara, yaitu skor dikotomi. Diterapkan untuk parameter sesuai urgensinya dan tidak boleh ada kesalahan atau kekurangan sedikit pun yang dilakukan. Skor mayor 2,0 untuk urgensi tertinggi, skor minornya 1,0 untuk urgensi terendah. Lalu skor politomi diterapkan untuk parameter di mana ada kesalahan atau kekurangan yang diizinkan atau ditolerir. Skor relatif 2, 1, 0 atau skor opsional untuk sejumlah items terpenuhi. Gagasan terkait standar kompetensi lulusan dan dunia usaha, dunia industri atau DUDI. Adanya DUDI memiliki peluang lebih besar untuk mendapat pekerjaan sesuai standar kompetensi lulusan berbasis KKNI, yaitu kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus sesuai jenjang KKNI atau Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan mampu meyakinkan pihak DUDI bahwa hasil penilaian dengan rubrik penilaian TATO benar menggambarkan kompetensi yang dinyatakan lulus kompeten. Demikian pemaparan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan ini bisa diterima dengan baik dan juga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LSK Penerbangan Indonesia, Ibu Julina, dan juga kepada Bunda Eva Yolanda sebagai Master Penguji atas kesempatan ini bisa diikutkan dalam pelatihan
yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan terima kasih saya bisa menjadi bagian keluarga besar LSK Penerbangan Indonesia. Dan semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk LSK Penerbangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.